Perkenalkan, nama saya Asri Indah Cahyani dengan NPM 2309-1018. Perkenalkan, nama saya Azra Dewi Habila Nasution dengan NPM 2309-1011. Nama saya Citra Febrianti, NPM saya 2309-1024. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kaira Sibuan dengan NPM 2309-1097. Perkenalkan, nama saya Tati Agustini dengan NPM 2309-1104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja aplikasi yang terdiri dari login, menu utama, menu KP, menu transaksi, menu laporan, dan keluar. Kodingan ini mendefinisikan sebuah kelas Python bernama menu cafe item dan sebuah dictionary pengguna. Kelas menu cafe item ini adalah blueprint untuk membuat objek yang mewakili item menu sebuah cafe. Init self nama harga ini adalah konstruktor yang digunakan untuk inisialisasi objek dari kelas menu cafe item. Menerima dua parameter nama dan harga yang kemudian disimpan sebagai atribut self nama dan self harga. Get nama self, metode ini mengembalikan nilai dari atribut nama dari objek. str self, metode khusus, dan der metode ini menggunakan str self, metode khusus menggunakan representasi default dari objek saat diubah menjadi string, mengembalikan string yang berisi nama dan harga dengan format tertentu. Dictionary pengguna ini adalah sebuah dictionary yang menyimpan pasangan key value untuk nama pengguna dan kata sandi mereka. Case adalah Azra, Citra, Salsa, Indah, dan Tatia. Untuk value adalah Azra 123, Citra 234, Salsa 234, Indah 234, dan Tatia 234. Dengan menggunakan kelas menu cafe item, kita bisa membuat objek yang mewakili item menu dengan nama dan harga tertentu, serta mengakses atau mencetak informasi objek tersebut dengan mudah. Dictionary pengguna menyediakan daftar nama pengguna dan kata sandi yang mungkin digunakan untuk autentikasi atau identifikasi pengguna dalam konteks aplikasi atau sistem yang lebih besar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Variabel global dan data awal. Menu cafe ini adalah daftar kosong yang nantinya akan berisi objek. Menu cafe item di dalam kode yang diberikan tampaknya definisi. Menu cafe item tidak disertakan. Menu item ini adalah kamus yang berisi nama item, menu sebagai kunci, dan harga sebagai nilainya. Transaksi daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data transaksi. Sudah login, ini maksudnya variabel boolean yang mengindikasikan apakah pengguna sudah berhasil login atau belum. Fungsi add menu item, nama, harga. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam menu cafe. Menggunakan menu cafe, menu cafe item, nama, harga yang seharusnya bekerja sudah didefinisikan di tempat lain dalam kode atau import dalam modul lain. Menu items, harga, menambahkan item, menu ke dalam kamus. Menu item dengan nama kunci dan harga sebagai nilai. Fungsi tampilan menu login, fungsi ini menampilkan proses login kepada pengguna. Meminta pengguna untuk memasukkan username dan password, memeriksa apakah username yang dimasukkan ada di dalam kamus, dan apakah password yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan di kamus. Jika login berhasil, mengubah nilai sudah login menjadi true dan memberikan pesan selamat datang. Jika login gagal, memberikan pesan bahwa username dan password salah. Fungsi tampilan menu utama. Fungsi ini menampilkan menu utama dari aplikasi cafe, menampilkan pilihan menu seperti kelola menu cafe, kelola transaksi, dan keluar.
meminta pengguna untuk memilih opsi dengan menginputkan nomor pilihan. Pada kode yang diberikan, terdapat beberapa hal yang tidak terdefinisikan atau terkait dengan bagian lain dari aplikasi, seperti pengguna yang digunakan untuk verifikasi login dan menu cafe item yang seharusnya didefinisikan agar fungsi add menu item dapat bekerja dengan baik. Untuk melengkapi dan mengembangkan aplikasi ini, Anda perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Mendefinisikan menu cafe item atau struktur data lain yang dibutuhkan untuk mempresentasikan item menu. Menambahkan logika untuk manajemen menu seperti pengeditan atau penghapusan item menu. Mengimplementasikan manajemen transaksi seperti penambahan, pembayaran, atau laporan transaksi. Memperluas keamanan, misalnya dengan enkripsi password atau manajemen sesi pengguna lebih lanjut. Dengan melakukan itu, aplikasi cafe ini dapat dikembangkan menjadi lebih lengkap dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kode yang Anda berikan merupakan bagian dari sebuah program untuk mengelola menu dan transaksi di sebuah aplikasi kasir untuk kafe. Mari kita bahas secara detail. Program dimulai dengan mengecek nilai dari variabel pilihan. Jika pilihan 1, maka program memanggil fungsi kelola menu kafe untuk mengelola menu kafe. Jika pilihan 2, maka program memanggil fungsi kelola transaksi untuk mengelola transaksi. Jika pilihan ketiga, program mengubah sudah login menjadi false dan mencetak pesan terima kasih sebelum keluar dari aplikasi. Fungsi kelola menu cafe berisi loop while true, yang berarti program akan terus berjalan di dalamnya sampai ada perintah untuk kembali ke menu utama. Pada setiap iterasi, program mencetak opsi-opsi yang tersedia untuk mengelola menu cafe dan meminta pengguna untuk memilih opsi dengan input yang dikonversi ke in. Yang pertama, tambah item atau pilihan 1. Meminta pengguna untuk memasukkan nama dan harga item baru. Memanggil fungsi add menu item, nama item baru, harga item baru untuk menambahkan item baru ke dalam menu cafe. Yang kedua, edit item. Pilihan kedua, meminta pengguna untuk memasukkan indeks item yang akan diedit. Dikurangi 1 karena indeks dimulai dari 0. Memvalidasi apakah indeks yang dimasukkan valid. Jika valid, meminta nama dan harga baru untuk item tersebut. Kemudian memperbarui item di dalam menu cafe dan menu items. Yang ketiga, hapus item. Pilihan ketiga, meminta pengguna untuk memasukkan indeks item yang akan dihapus atau dikurangi 1. Memvalidasi apakah indeks yang dimasukkan valid. Jika valid, menghapus item dari menu cafe dan menu items. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. 4. Lihat daftar item. Pilihan 4, mencetak daftar semua item yang ada di menu cafe. Kelima, kembali ke menu utama. Pilihan 5, mengakhiri fungsi kelola menu cafe dan kembali ke menu utama. Kode di atas adalah sebuah fungsi kelola transaksi yang mengimplementasikan sebuah program sederhana untuk mengelola transaksi. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian dari kode tersebut. Yang pertama ada loop utama atau while true. Program ini menggunakan while true untuk membuat sebuah loop tak terbatas. Ini berarti program akan terus berjalan sampai ada perintah untuk keluar atau pilihan 4. Masuk yang kedua ada menu opsi. Setiap iterasi dari loop
dimulai dengan mencetak menu untuk mengelola transaksi. Pengguna di mana untuk memilih opsi dengan memasukkan nomor yang sesuai. Yang ketiga, memilih opsi. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor pilihan. Input ini kemudian diubah menjadi integer untuk memungkinkan perbandingan dengan pilihan yang tersedia. Yang keempat, ada penanganan pilihan. Jika pengguna memilih satu, maka fungsi transaksi akan dipanggil untuk memproses pembuatan pesanan. Yang kedua, daftar pesanan yang ada transaksi akan ditampilkan. Jika tidak ada pesanan, akan dicetak belum ada pesanan. Jika ada, daftar pesanan akan ditampilkan dengan nomor urut. Yang ketiga, ada fungsi cetak struk. Akan dipanggil untuk mencetak struk transaksi. Yang keempat, ada pengguna memilih untuk kembali ke menu utama, sehingga fungsi kelola transaksi akan selesai dengan program akan kembali ke tempat pemanggilan. Yang kelima, ada penanganan kesalahan. Jika penggunaan dimasukkan nomor selain 1, 2, 3, atau 4, program akan mencetak pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kodenya sebelumnya. Kode di atas adalah sebuah script Python yang tampaknya dirancang untuk mengelola transaksi dan pencetakan struk dari pesanan yang dimasukkan pengguna. Mari kita jelaskan kode tersebut satu persatu. Yang pertama, definisi fungsi transaction. Fungsi ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan pesanan dalam bentuk string yang dipisahkan oleh koma. Pesanan tersebut dipecah menjadi daftar item menggunakan metode split. Variabel total price diinisialisasi untuk menghitung total harga dari setiap semua item yang dipilih. Struk adalah sebuah daftar kosong yang akan berisi detail item dan total harga untuk setiap transaksi. Melalui loop for item in items, setiap item dicek apakah ada dalam menu items, yang mungkin didefinisikan di bagian lain kode yang tidak ditunjukkan di sini. Jika item ada dalam menu items, harga item ditambahkan ke total price, dan detail item beserta harganya ditambahkan ke struk. Jika item tidak ada dalam menu item, pesanan kesalahan akan dicetak. Setelah loop selesai, total harga transaksi juga ditambahkan ke struk. Setelah itu, struk dijadikan satu string dengan menggunakan string and join struk dan ditambahkan ke daftar transaksi. Kedua, definisi fungsi cetak struk. Fungsi ini dimulai dengan memeriksa apakah transaksi sudah berisi data atau masih kosong. Jika transaksi kosong, pesan belum ada transaksi untuk dicetak struknya, akan dicetak. Jika transaksi tidak kosong, pengguna diminta memasukkan indeks dan transaksi yang ingin dicetak di struknya. Indeks yang dimasukkan oleh pengguna akan digunakan untuk mengakses transaksi yang sesuai dari daftar transaksi. Jika indeks valid dalam rentang yang benar, struk transaksi akan dicetak. Jika tidak valid, pesan indeks tidak valid akan dicetak. Yang ketiga, bagian utama, if name main. Loop utama dimulai dengan menggunakan while true, yang menunjukkan program akan berjalan terus sampai dihentikan. Di dalam loop terdapat dua kondisi. Jika sudah login adalah false, fungsi tampilkan menu login akan dipanggil. Jika sudah login adalah true, mungkin tampilan menu utama akan dipanggil. Ini menunjukkan bahwa program diatur untuk menampilkan menu login atau menu utama berdasarkan status sudah login. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan hasil outputnya. Untuk pertama kita harus login dulu ke servernya. Oke. Selanjutnya memasukkan passwordnya. Oke, di sini terdapat 3 item di menu utama. Yang pertama kelola menu cafe, yang kedua kelola transaksi, dan yang ketiga keluar. Pertama kita akan pencet yang kelola menu cafe. Di kelola menu cafe ini terdapat 5 item. 1, tambah item. Yang kedua edit item. Yang ketiga hapus item. Yang keempat lihat daftar item. Yang kelima kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya kita buka yang kelola transaksi.
Di sini eh, di kelola transaksi ini terdapat 4 item. Yang pertama buat pesanan, yang kedua lihat daftar pesanan, yang ketiga cetak struk, dan yang keempat tetap kembali ke menu utama. Oke. Selanjutnya kita pencet keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Kasir. Jadi begitu hasil output dari codingan kami. Oke.